Ya, kita beralih ke ego orang dewasa. Tadi sudah ada ego orang tua, sekarang kita ke ego orang dewasa. Ego orang dewasa biasanya karakternya adalah pengolah data dan pembuat keputusan. Ya, pengolah data, pengolah data itu misalnya faktanya apa sih, gitu. Ini keadaannya sesungguhnya apa, situasinya apa, secara objektif itu ini apa yang sedang terjadi, begitu. Jadi ego dewasa ini adalah bagian objektif dalam kepribadian yang tahu apa yang sedang terjadi. Dia mampu melihatnya menggunakan helikopter view, lihat dari atas gitu ke bawah. Oh, ini yang terjadi seperti ini, yang terjadi di sana seperti ini misalnya. Ya, jadi ego dewasa biasanya itu mempunyai karakteristik yang logis. Segala sesuatu ini logis gak? Kalau nggak logis berarti ada something nih, ada missing link, ada mata rantai yang hilang yang harus ditemukan untuk membuat segala sesuatunya matching. Jadi langsung tahu begitu ada puzzle yang hilang. Wah, nggak mungkin jadi gambar utuh nih kalau ada puzzle yang hilang. Itu logis, realistis, ya, berdasarkan pada realita. Terus biasanya juga rasional, sangat mengedepankan akal, ya, sangat rasional. Kemudian biasanya tidak dipengaruhi hal-hal emosional. Jadi orang dewasa itu melihat masalah itu begitu kelihatan jelas, ya, begitu clear gitu, tidak ada hal-hal yang menutupi pikiran seperti ego, atau seperti jadi ya hal-hal yang kamuflase semata misalnya, ya, tidak emosional, juga tidak memvonis, dan biasanya langsung berorientasi untuk mencari solusi. Ya, pikirannya solutif. Ini sekarang masalahnya apa? Kemudian cara mengatasinya bagaimana? Kita punya apa untuk mengatasi masalah? Kalau tidak punya, kita gimana? Tanya, minta bantuan misalnya. Nah, itu jadi kalau ego dewasa ini lebih ke pengolah data yang, ya, ini bagian di dalam ego yang lebih mengedepankan rasio, ya, rasio atau akal. Itu ya, waktunya sudah 3 mepet ya. Sekarang ke sisi ego anak. Tadi sudah ada ego orang tua, ego dewasa, kita ke ego anak. Ego anak sebenarnya mencerminkan sisi-sisi kekanak-kanakan di dalam diri seseorang, sisi kanak-kanak, karakter kanak-kanak. Karakter anak-anak itu seperti apa? Ya, anak-anak kan seperti itu ya. Anak-anak biasanya spontan, anak-anak itu ceria, nggak mikir resiko, nggak mikir nanti akibatnya bagaimana. Jadi kalau ada ego-ego seseorang yang masih seperti ini, berarti ego anak-anaknya masih muncul. Jadi biasanya anak-anak itu menurutkan dorongan, perasaan maupun tindakan itu secara spontan. Jadi kalau dia pengen bola, ya dia akan cari bola. Kalau malam-malam dia ingin makan, ya dia akan makan. Nggak mikir malam-malam itu nggak ada yang jual. Karena apa ya, ego anak ya itu kalau dalam struktur ego tuh kayak gitu, spontan, kemudian mungkin mendesak, memaksa, ya, bisa berupa perasaan, tindakan, ataupun dorongan-dorongan yang spontan. Jadi ini benar-benar tipe anak-anak di dalam diri seseorang. Anak itu impulsif, ya, tidak terlatih, spontan, tapi anak-anak juga sangat ekspresif. Jadi kalau kita melihat anak-anak harusnya merasa bersalah, kenapa belum bersalah? dia ekspresif sekali, ya, anak-anak itu ekspresif. Nah, ada tipe anak, ada 3 tipe anak, ya, dalam ego anak. Yang pertama adalah anak alamiah. Anak alamiah biasanya anak yang masih pure, impulsifnya masih ada, tidak terlatih, spontan, ekspresif, tidak mikir resiko,
Coba aja anak-anak itu kalau lompat-lompat gitu, mereka mikir nggak nanti kalau jatuh? Enggak, yang penting lompat. Kalau jatuh, lu kenapa aku jatuh? Bangun lagi, lompat lagi. Ya seperti itu anak-anak ya. Anak-anak alamiah itu kondisi yang masih pure ya. Kemudian tipe profesor cilik, bayangin profesor profesor cilik ya, anak-anak sudah memiliki kearifan asli anak-anak, mereka sudah bisa bereksperimen, mereka sudah mengeksplorasi, sudah mengeksploitasi, dan sudah memanipulasi, sudah merekayasa. Jadi kalau mereka menginginkan sesuatu, caranya bagaimana itu mereka merekayasa. Seperti anak saya misalnya. Jadi kalau pagi di rumah itu ada mobil, ada motor. Jadi kalau suami saya mau berangkat kerja itu, anak saya selalu bilang, ayah pakai mobil, nggak boleh pakai motor. Oh, kenapa nggak boleh pakai motor? Karena motornya dipakai buat jajan, beli jajan. Karena saya selalu bilang, iya motornya kan dibawa ayah kerja, nggak bisa beli jajan, kan Umi nggak bisa nyetir. Jadinya akhirnya dia memanipulasi ayahnya supaya dia bisa pergi, nanti bisa pergi beli jajan dengan cara dimanipulasi. Dimanipulasi itu direkayasa. Direkayasa itu dia sudah punya goal, tujuan tertentu, terus cara menggolkan tujuan itu dengan cara apa? Itu namanya manipulasi. Apakah selalu jelek? Tidak. Ini bukan tipe-tipe manipulatif dalam arti negatif ya. Anak-anak belum paham memanipulasi sesuatu untuk tujuan negatif, itu mereka belum, karena negatif positif bagi anak-anak itu mereka nggak penting. Bagi mereka itu bukan penting itu negatif atau positif, itu bagi mereka nggak sepenting bagi orang dewasa. Maksudnya mereka tidak melihat bahwa memanipulasi itu sebagai sesuatu yang salah, tetapi memanipulasi itu untuk mencapai tujuan. Ya seperti anak saya tadi, supaya motornya nggak dipakai buat kerja, nah supaya nanti dia bisa beli jajan, maka bilang ke ayahnya jangan pergi ke kantor pakai motor, pergi kerjanya pakai mobil aja, supaya nanti kalau mau beli jajan ada motornya. Itu memanipulasi ya. Nah, biasanya kalau tipe profesor cilik ini sudah bisa memanipulasi, memanipulatif, ya, anaknya kreatif, ya mungkin sudah mulai intuitif, sudah ada bermain dengan firasat-firasat begitu. Kayaknya nanti kalau saya gini akhirnya gini deh. Nah, kayak gitu. Itu namanya tipe profesor cilik. Ya, ada 3 tipe ya yang ego anak. Tipe yang pertama adalah anak alamiah, yang kedua adalah profesor cilik, yang ketiga ini adalah anak yang disesuaikan, modified child. Anak yang disesuaikan, sudah mengalami modifikasi, kayak motor ya. Anak yang mengalami modifikasi adalah modifikasi dari anak yang alamiah. Anak alamiah tadi kan spontan, ekspresif ya. Kalau sedih ya sedih aja, marah ya marah aja, impulsif ya. Kemudian tidak terlatih misalnya, itu anak-anak yang masih pure. Nah, anak modifikasi itu adalah modifikasi dari yang pure tadi ya, modifikasi dari anak alamiah. Contohnya anak mengalami pengalaman traumatik, pengalaman yang tragis, traumatis. Mungkin juga anak yang kemudian menyesuaikan dengan tuntutan atau harapan atau latihan atau norma-norma atau aturan tertentu. Itu anak-anak yang disesuaikan. Misalnya apa? Anak yang dibiasakan untuk taruh dilatih untuk taruh gelas atau mangkok kotornya habis makan di tempat cuci piring, itu anak modifikasi. Biasa sudah dilatih, dibiasakan ya, sudah mendapatkan latihan berulang kali, pembiasaan. Nah, itu anak-anak yang modifikasi. Itu waktunya sudah mau mepet. Ada pertanyaan kah sebelum saya tutup?
Dan perwakilan ego ini munculnya kapan? Iya, perwakilan ego ini bisa muncul kapan saja. Jadi ketika kita karakteristiknya menghadapi sebuah persoalan itu dengan ego anak, kita akan menggunakan cara-cara yang kekanak-kanakan. Ketika kita menggunakan ego dewasa, kita mungkin realistis, objektif, menilai tanpa memvonis, ya. Itu kita sedang menggunakan ego dewasa. Kalau suka menasehati, suka melarang, suka memberikan target atau standar tertentu, nah itu ego orang tua. Jadi, tapi kalau kita punya tiga-tiganya, Bu, bisa. Tiga-tiganya bisa. Tiga-tiganya mungkin, dan biasanya menggunakannya bergantian. Habis ego anak, orang dewasa, habis itu ke orang tua, dan seterusnya. Begitu.